Sudah belum oleh Pak Rendra? Dari tahu belum? Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi saya tidak akan mengulang pendahuluan. Saya anggap sudah tahu. Ada yang mau bertanya mengenai masalah kuis? PAS? Seperti biasa, kalau kuliah saya itu ujiannya minimal 4 kali kan? Ya, evaluasi hasil belajar maksud saya 4 kali. 1 untuk tugas, kemudian 2 untuk kuis, dan 1 lagi untuk evaluasi akhir semester. Ya, masing-masing bobotnya. Kalau tugas itu ya 10%, kalau kuis itu masing-masing 20%, dan kalau EAS atau ujian akhir semester itu 50%. Oke? Ya, tidak ada remedial ya. Jadi pastikan Anda dalam keadaan sehat, selalu sehat, kemudian bisa menyerahkan tugas-tugas tepat pada waktunya, kuis tepat pada waktunya, dan ujian akhir semester tepat pada waktunya. Oke? Understood? Kok nggak ada yang jawab? Sudah jelas belum? Evaluasi pembelajarannya. Bagaimana cara penilaian? Sudah jelas, Prof. Oke. Baik, kalau sudah jelas, saya butuh koordinator kelas atau ketua kelas dan sekretaris kelas. Ya. Nah, sebelum saya tunjuk, barangkali ada yang mau bersedia jadi ketua kelasnya di mata kuliah ini, pengendalian proses, di dinamika dan pengendalian proses. Di kelas saya, ada yang bersedia? Belum ada yang bersedia? Kalau belum ada yang bersedia, saya tunjuk aja ya. Ya. Nomor 1, siapa yang rumahnya di DKI Jaya? Siapa yang rumahnya di DKI Jaya? Angkat tangan. Kalau melihat nama-namanya ini banyak yang kelihatannya hasil dari DKI Jaya ini. Ada? Kok nggak ada? Ya enggak. Kalau nggak ada nanti saya lihat dulu di Integra gitu ya, biar saya bisa melihat di mana kelahiran saudara, tempat tinggal saudara gitu ya, tahunnya. Udah? Kalau yang malu-malu mau chat juga boleh. Mau bicara di chat juga boleh. Ada enggak? Kalau sampai nggak ada nanti ya saya tunjuk. Belum ada? Kalau belum ada, saya akan tunjuk. Bentar, ini yang kameranya harap di-on-kan. Ayo, kameranya di-on-kan.
Mana itu kamera ditunjukkan tapi kok isinya kursi, bukan isinya orang. Nggak kelihatan. Oke, saya akan tunjuk dulu Saudara Muhammad Alif. Saudara jadi ketua kelas ya. Ya, baik, Prof. Oke, saudara jadi ketua kelas. Saya minta sekretaris kelas itu saudara Alfian Nur. Oke, Alfian Nur. Baik, Pak. Ya, Iya, Pak. baik. Saudara berdua bertugas untuk menghubungi saya. Alfian Nur, sebentar. Saya buat saudara sebagai co-host. Kemudian saudara Muhammad Alif. Ini juga saya buat sebagai co-host. Ya. Jadi kalau ada teman-teman saudara mau masuk, ya saudara persilahkan masuk. Ya. Oke. Baik, jadi ketua kelasnya sudah ada, sekretaris kelasnya sudah ada untuk ketemu saya. Setiap kali mau ada kuliah gitu ya bisa ditanyain, Pak besok ada kuliah apa enggak, dia di chat aja di WA. Oke. Kemudian WA nama Pak Menkom 081-133-3410. Ya. Jadi ini nomor WA saya, saudara Muhammad, saudara Afianur, tolong dicatat. 1. Kemudian saudara Muhammad, coba saudara buat WA grup untuk kelas ini, ya. Kelas ini ada sekitar 28-30 orang barangkali. Tolong dibuatkan WA grupnya, gitu ya. Nah, saudara-saudara semua. Sebelumnya sudah ada, Bro. Nek. WA grupnya. Oh, berarti ketua kelasnya udah ada, belum? Yang ketua kelasnya belum ada. Oh, ya wes. Kamu jadi ketua kelasnya. WA grupnya udah ada. Ya, kebetulan sudah ada kemarin, Bro. Apa ikut coba di chat di everyone sini, ruang chat, apa grupnya? Oh ya, baik, Bro. Belum ketemu, Dave? Sebentar, Bro. Oke, sambil menunggu WA grupnya, tolong di ruang chat saja, tahu, room. Saya akan masukkan presensi. Not going to be. Dinamika dan pengendalian.
Senin. Oke, untuk dicatat presensi code 817360. 817360. Sudah? Mesti Afianur. Sudah Afianur? Ya, Pak. Tolong ditulis di dalam ruang chat kode iya. presensi. Baik, Pak. Untuk Sudah? WA grupnya sudah saya kirim di chat Zoom, Prof. Oke, ya, coba saya lihatnya di chat. Si chat 817360. Oke, betul. Apa isinya? Muhammad Ali. Oke, baik. Aku belum lihat apa grup T. Grupnya apa namanya? Chat WhatsApp. Aduh, kenapa kamu nggak tulis saja biasa saya di ruang chat? Alif, Iya, Prof. tulisan biasa Raisa. Ya, grupnya. Di ruang chat daripada begini lah. Iya, bentar, Prof. Linknya. Oh boy. Permisi, Prof. Sudah Ya. apa belum? Coba, bentar, saya ceknya. Jindal Pro A. Jindal Pro A, oke. Ya, sudah ya, Prof. Ya, bentar. Kok gak kelihatan nih gitu? Chat. To everyone. Kau lagi? Kamu ke siapa? Everyone gitu dah? Di ruang chat? Oh, enggak. Sudah saya undang di WA-nya. Kamu tuh kan tadi saya bilang taruh di ruang chat biar gampang. Sudah ada, Prof. Belum. Yang ada cuma itu. Laman.
Kalau nama WA Group, kamu kan nggak perlu ngisi dulu membernya, ya belakangan aja bisa. Betul, yang penting nama WA Grupnya, kan gitu. Nah itu udah ada belum? Mungkin bisa dilihat di WA-nya, Prof. Udah saya undang. Kamu itu loh, saya suruh taruh di ruang chat. Kamu tahu nggak yang disebut dengan chat room? Kalau di Zoom. Iya, sudah ada, Prof. Nggak kelihatan. Sinpro saya lihat di WA ini tidak ada ini. Sinpro tidak ada. Saya tulis Sinpro nggak ada juga. Coba kamu tulis di itu chat room. Mohon maaf, Prof. Ini tadi oleh Alif udah ditulis, Prof, di kolom chat, Prof. Mungkin di 153 sebelum Alfian ngasih kode absen, Prof. Udah dikasih linknya. Oke. Saya baru lihat di sini Dindal Pro A 2021 2022. Betul ya? Iya, benar, Prof. Oke. Kemudian grup admin 818. Siapa ini? Semua jadi grup admin gitu? Ya. Iya, Bro. Oke. Ya wes, jadi saya sudah dapat. Anyway, namanya grupnya adalah Dindal Pro A 21 22. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan kembali ke materi kita untuk hari ini. Kita akan membicarakan transformasi Laplace. Ya.
Saya menggunakan buku Seaborg, ya. Seaborg, Seaborg itu edisi keempat, ya. Bukan edisi 3, jadi agak berbeda. Tempat-tempatnya itu agak berbeda ya antara edisi 3 dengan edisi 4. Saya coba ngambil yang baru di edisi 4 ya. Oke, sekarang kita lihat isinya apa sih di edisi 4 dan gitu. See. Majalah mata kuliah. Oke, sekarang kelihatan belum? Saya share. Kelihatan belum sekarang? Alif, kamu udah bisa Sudah melihat? kelihatan, Bro. Oke, good. Ini ya, saya gunakan proses Dynamics and Control edisi keempat. Lebih mudah kita melihatnya karena sekarang yang ngarang itu ada 4 orang ya. Selain dari Dale Seaborg, Edgar, Mellichamp, ada juga Profesor Doyle. Ya. Jadi mereka berempat, ini yang membuat edisi keempat. Edisi keempat itu dicetak tahun tahun 2017. Ya, copyright 2017. Jadi masih baru ya, 5 tahun. Baik, kita akan bicara transformasi Laplace ya. Minggu kemarin mungkin sudah dijelaskan mengenai introduksi to process control ya, kenapa kita akan memerlukan pengendalian proses. Tetapi harus diingat bahwa kalau kita mau belajar pengendalian proses, kita harus belajar dinamika prosesnya dulu, gitu ya. Karena kalau saudara nggak belajar dinamika proses, saudara tidak akan tahu bagaimana mengendalikan proses tersebut. Oke? Nah, saya mulai, mudah-mudahan ini sesuai. Ya. Saya langsung ke part 2, Dynamic Behavior of Processes. Nanti mudah-mudahan saya akan minta Pak Rendra untuk memberikan keterangan di model teoritis untuk proses kimia ya. Saya akan langsung ke sini, Dynamic Behavior of Processes, yaitu dengan menggunakan Laplace transform. Oke. 38. Nah, ini Laplace transform. Mungkin saudara di semester 1, 2, atau 3, 4 sudah belajar mengenai transformasi Laplace, ya, yang merupakan bagian dari applied mathematics, ya. Kita akan mereview sedikit mengenai teori Laplace ini, karena kalau di dalam mata kuliah dinamika dan pengendalian proses sangat penting, ya. Kenapa sangat pentingnya? Karena itu kita bisa menunjukkan hubungan antara output dengan input, ya. Hubungannya bisa ditunjukkan dengan sederhana, ya.
dibandingkan kalau misalnya dihubungkan melalui melalui variabel waktu, ya, melalui variabel waktu agak sulit kita mendapatkan fungsinya, ya, apalagi kalau fungsinya tidak linear. Sebab itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan transformasi Laplace. Jadi sebetulnya transformasi Laplace itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Oke, saudara di SMA barangkali atau di semester 1-2 sudah tahu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial biasa, ya, dengan menggunakan kalau ada satu istilah menggunakan integrating factor, ya. Ada yang menggunakan istilah integrating factor, ada yang menggunakan istilah variation variable, gitu ya. Nanti kita lihat, tapi yang kita lihat ini sudah fokus kepada transformasi Laplace. Ya, jadi saudara bisa bayangkan sendiri nanti, saudara bisa melatih bagaimana perbedaannya dengan penyelesaian dari suatu persamaan diferensial, gitu ya. Sudah bisa lihat mana yang lebih cepat bisa sudah selesaikan menggunakan yang biasa atau yang menggunakan transformasi Laplace. Oke. Nah, ini agak nggak enak sedikit karena isinya terlampau matematik, ya. Tapi sebetulnya matematiknya biasa aja, nggak ada yang sulit di sini, ya. Nah, transformasi Laplace itu direpresentasikan sebagai berikut, bahwa Laplace transform of function ft ini didefine sebagai ini, fs besar sama dengan Laplace transform dari ft, fungsi dari t, sama dengan 0 integral 0 sampai tak berhingga ft e pangkat minus ft dt. Ini teorinya, ya, apa namanya, representasi fungsi untuk transformasi Laplace. Jadi kalau saya punya fungsi t dalam fungsi waktu, ya, maka jika saya integralkan fungsi t itu dengan e pangkat minus ft dt, maka saya akan dapat fungsi s atau fungsi Laplace. Ya, oke, jelas ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Laplace transform ini sifatnya linear. Artinya, kalau saya punya fungsi t ax t plus b y t, ini akan sama dengan e dari fungsi Laplace x t ditambah b dari fungsi Laplace y t. Nah, kasusnya seperti ini, ya. Ini namanya superposition dan bisa kita lakukan karena Laplace sendiri adalah merupakan fungsi linear, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, kalau saya punya ft itu adalah suatu konstanta A, maka bagaimana fungsi S-nya? Ini dia, yaitu sama dengan Laplace dari fungsi A, sama dengan 0 sampai tak berhingga A e pangkat minus ft dt, sama dengan ini, kalau kita integrasikan fungsinya, jadi fungsinya ini pada 0 sampai tak berhingga, hasilnya didapat A per S. Itu apa yang kurang jelas? This is a constant function. Kalau constant function itu maksudnya apa? Jadi pada T sama dengan 0,
FT-nya itu 0. Ya. Sama kali FT-nya 0. Ya. FT ini sama dengan 0. Tapi begitu T-nya lebih besar dari 0, waktu yang besar dari 0, maka FT-nya sama dengan A. Ya. Jadi dia merupakan fungsi step. Ya. Bisa kelihatan kalau merupakan fungsi step. Oke, nah, kita bisa teruskan di sini bahwa unit step function defined as. Step function ini adalah 0 untuk T lebih kecil dari 0 dan 1 untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Jadi step function-nya itu cuma ada 2 value. Satu pada waktu T lebih kecil dari 0, yang kedua adalah pada waktu T lebih besar dari 0. Oke? Dan kalau itu kita teruskan. Maka kita akan dapatkan bahwa kalau A-nya sama dengan 1, gampang, berarti Laplace dari fungsi step 1 itu adalah 1 per S. Karena di sini kita udah dapat kalau dia H per S. Kalau fungsi T-nya A. Ya, kalau A-nya 1 kan akan jadi 1 per S. Gitu ya, mudah. Kemudian berikutnya, yaitu kalau fungsi derivatif. Kalau fungsinya derivatif df dt, maka Laplace dari derivatif ini sama dengan 0 tak berhingga df dt e pangkat minus ft dt. Sama ya. Kemudian integrating by parts. Ya, coba perhatikan integrating by parts itu gimana. Kan sudah dapat nih ya, semester 1, semester 2 barangkali sudah dapat. Di mana ini akan sama dengan F Laplace fungsi T minus F pada T sama dengan 0. Sama dengan F F function of S dikurangi F pada T sama dengan 0. Biasanya F pada T sama dengan 0 ini diketahui. Ya. Jadi kita tidak punya lagi fungsi T-nya ya, udah diganti. Oke. Tadi turunannya turunan pertama df dt. Kalau turunan ke n gimana? Apakah sama? Ya, kalau turunan ke n, Laplace ini juga kita lihat mengikuti yang depan akan menjadi S pangkat N. Fs min S pangkat N min 1. F pada T sama dengan 0. T-nya tentu beda ya. T kecil ini tadi seperti yang di ini dia. Ya. Bukan T besar temperatur. Itu bukan. Kemudian minus S N min 2F 1, 0. Berarti pada turunan pertama pada T sama dengan 0. Ini yang kita cari. Terus sampai kepada function N minus 1, 0. Oke. Ini apa namanya? Laplace transform untuk diferensial. Ya. Fungsi diferensial. Gimana kalau yang fungsi eksponen? Eksponennya itu misalnya E pangkat minus BT. Maka Laplace transform dari E pangkat minus BT adalah 0 sampai tak berhingga E pangkat minus BT, E pangkat min ST BT. Dan kita akan dapatkan 1 dibagi S plus T. Oke. Itu contohnya. Kemudian kita nggak perlu menurunkan, kita bisa lihat di tabel. Di tabel ini buku dari Seaborg itu sudah ada tabelnya. Kalau dia direct
delta atau unit impulse, maka Ft-nya sama dengan 1. Kalau unit step, maka menjadi step S. Ini masukannya ya. Kalau T berupa fungsi rem, ya, Ft sama dengan T, maka Fs-nya menjadi 1/kuadrat, dan seterusnya. Oke ya, saudara punya tabel ini, tabelnya dikasih. Sehingga saudara tinggal ambil saja dari tabel. Oke, sampai sini siapa yang ada pertanyaan? Apa sudah ada pertanyaan? Belum? Halo? Ada pertanyaan belum? Alif, ada pertanyaan enggak? Masih belum, Bro. Nah, Afrian? Masih belum ada, Prof. Oke. Lalu kita berikutnya, kita coba bukan fungsi step, tapi fungsi rectangular pulse. Rectangular pulse itu fungsi T-nya adalah pada T lebih kecil dari 0, dia 0. Pada T di antara 0 sampai TW itu besarnya H. Pada T sama dengan, T lebih besar atau sama dengan TW, harganya kembali ke 0. Nah, ini bisa kita buat sebagai satu fungsi. Kalau ini kan jadi 1, 2, 3 fungsinya ya. Sebetulnya kita bisa bikin jadi hanya 2 fungsi saja. Ini menjadi yang pertama gambarnya tentu ini dia ya. Kalau Ft-nya T-nya kecil dari 0, Ft-nya 0. Itu kan? Fungsi T-nya dia berhenti sampai sini ya. Fungsi T-nya kan 0. Kemudian kalau Ft-nya T-nya antara 0 sampai TW, 0 sampai TW, Ft-nya H, tapi dia melonjak ke H. Kemudian kalau di bawah fungsi T ini sama dengan 0, maka dia turun, gitu ya, fungsinya. Oke, bisa dilihat, ya. Nah, dengan demikian, ini sebetulnya adalah 2 fungsi transfer, ya, yang berupa unit step. Jadi ini yang pertama, kemari, naik, terus ke sana. Kemudian yang satu lagi, dari sini, naik kemari, kemudian naik ke atas, lalu ke sana, gitu ya. Sesuai dengan rumusnya ini. Dengan demikian, maka kalau fungsi step ini dikurangi dengan fungsi step ini, hasilnya tentu akan menjadi dia naik, konstan, kemudian turun kembali. Gitu ya. Rectangular pulse function, jadi gambarnya seperti ini. Nah, kalau sudah, fungsi S-nya akan sama dengan H per S, E pangkat minus ST, 0 sampai TW, ketemunya H per S, 1 minus E pangkat minus TW, S. Balikan S. Ya, siapa yang ada pertanyaan? Kalau belum ada, beberapa unit function yang lain dari input, yaitu impulse function. Impulse function itu sama seperti fungsi step, dengan catatan bahwa pada T lebih besar dari 0, maka fungsi T-nya akan 0 kembali. Gitu ya. Oke, kalau oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya, jadi kalau impulse function maka Laplace dari fungsi impulse itu sama dengan 1, ya. Kalau areanya dari fungsi impuls itu konstanta A, maka Laplace dari A dikalikan impuls function itu akan sama dengan A. Siapa yang belum jelas? Nah, di bab 32 ini kita mendapatkan bagaimana mencari jawaban dari persamaan diferensial menggunakan Laplace transform. Misalnya ini, ya, ini fungsi persamaan diferensial biasa orde 1, ya. Orde 1 derajat 1, ya. Jadi ini turunan pertama dan diketahui harga awalnya, ya. Dengan demikian ini bisa diselesaikan. Nah, ini kalau kita gunakan transformasi Laplace atau Laplace transform, maka hasilnya menjadi persamaannya menjadi 25, 26, 27. Oke. Siapa yang ada pertanyaan? Sampai sini. Ini jawabnya, tapi jawaban ini belum selesai, ya. Persamaan 327 itu jawaban untuk solusi differential equation by Laplace transform teknik, tapi belum selesai karena ini masih fungsi f, belum ke fungsi t, jadi harus kita buat ke fungsi t. Gimana caranya buat ke fungsi t? Saudara inversekan. Gimana caranya diinverskan? Ini saudara harus membuat fungsi s dalam beberapa term atau beberapa suku, ya. Misalnya tergantung di persamaannya, dia bisa bentuknya 1 per tau s plus 1 atau 1 per sb atau juga 1 per s plus b pangkat n. Oke, kemudian yang lain di sini juga bisa jawaban kalau kita buat dalam bentuk suku-suku, ya, dengan menggunakan model seperti ini bisa kita selesaikan. Oke. Jadi kembali ke yang tadi kita bisa selesaikan ini tadi sampai di sini, ya. Kita sudah sampai di sini, kemudian kita buat dalam bentuk term-termnya, hasilnya ini. Ya. Gimana dalam bentuk term? Berarti kita punya inverse Laplace transform dari A per S plus B per S plus 0,8. Itu ya, karena ini ada dua faktor, ya. Terus saudara cari berapa A dan berapa B. Ya, setelah itu dengan menggunakan tabel Laplace yang di depan, maka kita tahu hasilnya seperti ini. Oke. Barangkali itu perlu dicoba untuk saudara-saudara. Saya berikan tugas saja, mulai tugas. Bisa. Saya berikan tugas kepada saudara-saudara soal nomor, saya mau lihat, bisa dicoba soal nomor 31, 32,
31, 32, 33, 34. Oke. Dan ini semua menggunakan buku Seaboard edisi 4 ya, supaya sama nomornya dengan apa yang saya gunakan. Oke, sampai sini siapa yang ada pertanyaan? Nomor 1, 2, 3, 4 jadi tugas. Tidak perlu dikumpulkan, tapi saudara harus maju ke depan. Ya. Ini ada 20. Berapa sih tadi? 30 sampai 30 orang ya? Berapa tadi, Alif? Kira-kira 27-an, Bro. 27-an. 20. Berarti, nggak apa-apa. 27-an? Dari chat itu, dari partisipan? Ya, tadi ada yang keluar, Bro. Oke, saya anggap 30 lah. Ya, bikin kelompok. Bikin 10 kelompok. Masing-masing kelompok 3 isinya. Ya. Liv, bikinin kelompok 1 sampai dengan 10. Kemudian mereka ngerjakan soal nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian akan dibahas minggu berikutnya setelah kita ketemu. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Siapa yang ada pertanyaan? Gak ada? Katanya enggak. Mungkin izin bertanya, Prof. Ya. Saya Mikael mau bertanya ini, Prof. Jadi tadi kan ada 3 function yang Prof tadi yang sudah dibahas. Itu untuk ketika membedakannya itu nanti gimana, Mas? Apakah memang dari awal sudah di state kalau akan unit step atau mungkin akan membedakannya gimana, Prof? Oke. Bayangkan saudara punya kamar mandi. Ya. Saudara punya kamar mandi nih. Bak mandi. Kamar mandi tapi yang ada bak kamar mandinya ya, jangan kamar mandi yang nggak ada bak kamar mandinya, itu nggak bisa dibuat contoh nanti. Pada T sama dengan 0, kamu buka kerannya. Ya, tadinya kerannya ngucur, katakanlah 5 liter per menit. Kemudian pada T sama dengan 0, itu kerannya kamu buka, yang tadinya 5 liter per menit kamu jadikan 15 liter per menit. Ya. Itu adalah contoh dari fungsi apa itu kira-kira? Apakah fungsi step, apakah fungsi impulse, apakah fungsi rem? Fungsi apa kira-kira? Kalau saya punya keran di kamar mandi yang lagi ngucur gitu airnya ya konstan 5 liter per menit. Lalu saya buka kerannya lagi lebar-lebar sehingga laju alirnya 15 liter per menit. Oke. Nah, kalau gitu fungsinya fungsi apa ya? Air mengalir tadi merupakan fungsi apa terhadap prosesnya? Ya. Jadi inputnya laju alir, prosesnya ya di dalam bak. Ya. Karena kan kalau kita buka, air yang di dalam bak akan naik. Setuju enggak? Iya, betul, Prof. Nah. Fungsinya fungsi apa kalau kayak begitu? Fungsi puls bukan, Prof? Hah? Fungsi puls bukan? Fungsi puls itu kayak apa coba? Bisa ditunjukin nggak fungsi puls? Mana contohnya?
Mana kau punya enggak? Itunya Seperti yang dicontoh tadi, Prof, di buku. Apa perlu di-share kan? share. Mana nih ketua kelas, Ketaris? Tolong dibantu. Kalau masih belum bisa di-share. Sudah bisa belum? Coba aku. Iya, sudah. Makasih. Iya. Seperti Mana ini, yang Prof. yang mana? Gambar yang mana? Contoh yang kanan nih, Prof, yang kotak, Prof. 31 rectangular pulse. Coba apa betul? Kalau FT itu laju alir, ya. Tadi dia jalannya kecil, ya. Jadi kita bisa umpamakan FT-nya itu sama dengan 0. Kenapa saya buat menggunakan ini, contoh ini? Karena di dalam transformasi Laplace yang kita lihat nanti variabel penyimpangan, ya, bukan variabel sesungguhnya. Jadi kalau misalnya air itu keran yang mengalir ke dalam bak, itu kita sebut sebagai variabel sesungguhnya, ya. Jadi berapa dia larinya 5 liter per menit misalnya, ya kan? Itu variabel sesungguhnya. Nah, kita bisa buat sebagai variabel penyimpangan, yaitu kita menganggap bahwa laju alirnya itu berangkatnya dari 0. Ya. Jadi mula-mula dia memang 5 liter per menit kan? Tapi dengan menggunakan variabel penyimpangan tentu dia menjadi 0. Ya. Nah, nanti kalau kerannya kita buka, maka akan ada kenaikan kan gitu ya, delta namanya ya. Delta laju alir. Ya. Nah, sekarang keran tadi kita buka, kita biarin aja kan, pokoknya dibuka terus. Apa betul fungsinya itu seperti pulse, seperti saudara lihat di gambar? Sama enggak maksudnya? Berarti dari misalkan ini 5 gini, Prof. Terus jadi 15 gitu ya, Prof. Betul. Berarti kan naik. Terus? Tapi karena kerannya itu belum diturunin jadi 5 liter per menit tadi, sehingga masih tetap yang di atas ini, Prof. Masih belum turun lagi. Betul. Terus itu fungsi apa namanya? Lihat tadi contohnya, inputnya, fungsi apa? Kalau gambarnya seperti itu, fungsi apa namanya? Linear. Nah, coba lihat. Di situ kan ada contohnya. Ada impulse function, ada rectangular pulse function. Ada apa lagi? Inputnya berupa apa? Konstan, Prof. Konstan, betul. Tapi nama fungsinya apa? Nama fungsinya. Tadi kita kan udah kenal ada rectangular pulse, ada pulse, ada ramp. Yaitu kalau fungsi T-nya sama dengan T. Nah, kalau konstan ini, fungsi T-nya konstan, apa nama fungsinya itu, inputnya? Step. Ya kan? Step kan gitu. ST sama dengan 0 pada T lebih kecil dari 0. Kemudian ST sama dengan 1 untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Kan gitu. Jadi kerannya kan nggak mati kan, terus ya. Ya kan? Konstan kan? Ya, jadi persamaan 34 dan 35 itu menunjukkan hal yang sama, ya.
menunjukkan hal yang sama. Kalau yang sama 34 itu, kalau di 35 itu namanya menjadi step function, ya. Ya kan? Jadi T-nya kan A, jadi konstanta. Itu maksudnya setelah T lebih besar dari 0, besarannya adalah A. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi ditanamkan bahwa transformasi Laplace itu menyatakan bahwa pada T lebih kecil dari 0, fungsi T-nya 0. Itu kan? Fungsi T-nya di situ adalah variabel penyimpangan, ya. Jadi selalu menggunakan variabel penyimpangan, bukan variabel sesungguhnya, ya. Jelas? Oke. Siapa yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya? Sudah? Kalau nggak ada, mungkin saya sedikit supaya lebih jelas tak kali ini meneh. Oke. Supaya lebih jelas. Mana tadi? Oh, ini bab 3. Kita tadi mestinya di bab 2 kan masih. Oh, kita di bab 3 ya. Ya, kita di bab 3. Kemudian, let me see. Kita tadi udah sampai sini. Nah, kita harus melakukan inverse Laplace transform namanya ya, dari persamaan 328 ya. Jadi dari persamaan diferensial yang di atas kita udah dapat sampai ke fungsi S-nya, kemudian kita inverse karena kita harus masuk lagi ke dalam domain waktu ya. Nah, untuk domain waktu gimana? Kita buat partial fraction namanya ya. Membuat fraksi-fraksi. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh. Contoh di 32. Ini persamaan diferensial, kan? Di mana kondisi awalnya diketahui semua, sehingga ini bisa diselesaikan. Nah, kalau kita gunakan transformasi Laplace, maka hasilnya seperti ini. Oke? Nah, kalau kita udah bisa menghasilkan seperti itu, bagaimana kita menyelesaikannya? Ini ambil contoh ya. Ambil contohnya ini oleh Seaborg diambil yang kuadrat, bukan yang pangkat 3. Nggak masalah. Ya, yang penting ada contohnya. Nah, kalau sudah, maka saudara harus buat seperti ini, persamaan 335. Ya. Buat seperti fraksi-fraksi yang ada di tabel Laplace tadi. Kenapa gitu? Karena kalau kita punya model seperti ini, fraksi-fraksi ini yang ada di tabel Laplace, maka kita bisa inversikan, ya, kita kembalikan ke dalam bentuk T dengan melihat fungsinya, ya, yang diekspansi ini. Oke, contoh misalnya di sini alfa 1 ketemunya 4/3, ya, kita cari berapa sih konstanta ini? Alfa 1 4/3. Alfa 2 min 1/3. Nah, kemudian nggak terusannya, nggak ada. Kemudian, jadi kita udah tahu nih, ini alfa 1 tadi 4/3, kemudian alfa 2 min 1/3. Nah, kalau kita lihat tabel, maka fungsi T-nya menjadi 4/3 E pangkat min T, ya kan? Ini kan 1. Ya, berarti min 1 kali T. Kemudian alfa 2 min 1/3. Ya, dikurangi 1/3 E pangkat minus 4. No. S plus 4. Jadi ini harusnya
kita lihat di tabel. Saya lupa. Lihat di tabel. Tabel, kita balik tabel. Di sini. Kalau kita lihat tabel di sini, dia minta bentuknya satu. Dia minta bentuknya bisa 1 per S plus B, bisa bentuk 1 per tau S plus 1. Ya. Yang tadi itu kan 1 per S plus 4. Itu kan? Berarti kalau kita inversekan 1 per S plus 4 menjadi E pangkat minus T 4. Ya, 4 kali T. Betul? Maka kita akan punya E pangkat minus BT. Ya kan? Itu caranya. Jadi melalui partial fraction, partial expansion. Ya. Jadi melalui partial expansion, kita bisa dapatkan fungsi hasil dari persamaan diferensial itu ke dalam fungsi T lagi. Oke? Siapa yang belum jelas? Sampai sini siapa yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya mau cukupkan sampai di sini. Partial fraction expansion. Saya ingin saudara berlatih diri. Tadi bab 2 saya kasih soal nomor berapa ya? Di bab 2 soalnya nomor berapa ya? Belum ya, baru langsung di 3. Oke, kalau di 3 soal nomor 1, 2, dan 3. Oke. Jadi, let me see. Minggu depan, kelompok bahas ya soal nomor 1, 2, 3. Oke. Siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Izin mengkonfirmasi, Prof. Jadi Ya. intinya 3.1, 3.2, 3, Prof ya? Ya. Oke, Ya. baik, Prof. Oke, ya. Nggak perlu diunggah. Kita bahas, ya. Artinya nggak perlu dimasukkan ke dalam My ITS Classroom, gitu ya. Saya nggak buka soalnya ya. Nggak saya buka. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Tadi Ya. untuk satu kelompoknya ada 3 orang ya, Prof? Iya, maksimum 3 orang. Maksimal 3 orang. Maksimum 3 orang, minimum 2 orang. Ini di grup ini untuk yang ambil mata kuliah di Pro ada 28 anak, Prof. Enggak apa-apa kan? Berarti saya akan punya saya akan punya 8 grup yang anggotanya 3 orang dan 2 grup yang anggotanya 2 orang. Ya, betul? Oh, iya, Prof. Iya, kan? Minimum harus 2, maksimum harus 3. Ya? Ya, baik, Prof. Oke. Saudara mendaftarkan diri ke saudara Muhammad tadi ya, Alif. Ya. Dibuat kelompoknya, saya dikasih tahu ya. Kelompoknya siapa aja ya. Besok saya dikasih tahu siapa aja kelompoknya ya. Di WA grup kita ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, 3 siapa sampai berapa itu tadi? 10. Ya.
kalau lihat begini, saya perkirakan maksimum hanya ada 10 kelompok. Oke? Siapa yang belum jelas? Ada? Kalau udah jelas semua, saya kira saya bisa cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saudara sudah absen belum? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah? Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Saya sering kali di WA. Teman-temanmu kalau lupa, yang ada lupa, nggak ngisi absen, kenapa sih kok bisa lupa? Kan sambil jalan bisa ya. Dan saudara ketua jangan lupa untuk mengisi berita acara ya. Jadi sesi ini kita bicara mengenai transformasi Laplace. Itu ya. Ya, baik, Bro. Disebutkan aja di bab berapa? Bab 3 tadi kita bicara. Oke? Baik, selamat sore. Selamat sore, Prof. Terima Terima kasih. Selamat sore, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.